Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi mengenai 5 nilai-nilai dasar PNS, yaitu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Video ini merupakan tugas Latsar CPNS Agenda 2. 1. Kompeten. Apa sih itu kompeten? Kompeten merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. ASN yang kompeten akan terus belajar dan mengembangkan kapasitas dalam mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Kompetensi ASN ada 3. 1. Kompetensi teknis. 2. Kompetensi manajerial. 3. Kompetensi sosial kultural. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. 1. Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. 2. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 3. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai jabatan. 4. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Di sini terlihat sistem pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi terdiri dari pendidikan dan pelatihan. Pelatihan terdiri dari klasikal dan non-klasikal. Kedua, harmonis. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia kita lihat dari aspek kesenian, sistem pengetahuan, religi, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Dalam satu organisasi atau institusi yang beragam, rentan terjadinya konflik. Konflik bisa dikembangkan menjadi 4 bagian: konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Dalam lingkungan ASN, dampak konflik dapat berupa suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja buruk, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Pentingnya suasana harmonis. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Kode etik dan perilaku ASN adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Peran ASN yang harmonis. 1. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. 2. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas. 3. PNS harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. 4. PNS bersikap suka menolong pengguna layanan dan membantu kolega. 5. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Ketiga, loyal. Loyal berasal dari bahasa Perancis yang berarti tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Kode etik loyal. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal diantaranya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Berikut cara menciptakan dan membangun rasa loyal. 1. Membangun rasa kecintaan dan memiliki. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Memenuhi kebutuhan rohani. 4. Memberikan kesempatan peningkatan karir. 5. Melakukan evaluasi secara berkala.
Aktualisasi loyal dalam konteks organisasi pemerintah. 1. Komitmen pada sumpah dan janji. 2. Penegakan disiplin. 3. Pelaksanaan fungsi ASN. 4. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila. 4. Adaptif. Kenapa adaptif itu penting? 1. Perubahan lingkungan strategis. 2. Kompetisi kinerja di sektor publik. 3. Komitmen mutu. 4. Perkembangan teknologi. 5. Tantangan praktek administrasi publik. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Berikut adalah 9 elemen yang akan menjadi pondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekkan budaya: purpose, cultural values, vision, corporate values, corporate strategy, structure, problem solving, partnership working, dan rules. Berikut adalah perbedaan organisasi birokrasi versus organisasi adaptif dilihat dari desain, otoritas, peraturan dan prosedur, rentang manajemen, tugas, tim dan tekanan tugas, dan koordinasi. Penerapan budaya adaptif. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. 3. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 4. Terkait dengan kinerja instansi. 5. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Berikut adalah perbedaan perusahaan yang adaptif versus perusahaan yang tidak adaptif dilihat dari perilaku yang terlihat dan nilai yang diungkapkan. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif. 1. Pengembangan SDM adaptif. 2. Penguatan organisasi adaptif. 3. Pembaharuan institusional adaptif. Berikut adalah kerangka sistem dynamic governance. Pada kerangka ini dapat dilihat bahwa hasil yang diinginkan, pemerintahan yang dinamis ditunjukkan di sebelah kanan dapat dicapai ketika kebijakan adaptif dijalankan. Lima, kolaboratif. Collaboration is a complex process which demands planned, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties. Kolaborasi pemerintahan adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. 3 tahap asesmen atas tata kelola kolaborasi. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Proses dalam menjalin kolaborasi. 1. Trust building. 2. Face-to-face dialogue. 3. Komitmen terhadap proses. 4. Pemahaman bersama. 5. Menetapkan outcome antara. Berikut adalah faktor keberhasilan kolaborasi pemerintahan. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Berikut adalah faktor penghambat kolaborasi pemerintahan. 1. Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. 2. Dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Untuk menciptakan lingkungan yang adaptif, pemerintah mempunyai pendekatan whole of government, yang merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Sekian sharing dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.